Halo, balik lagi bareng gue Bill. Nah, sekarang di tangan gue udah ada HP terbaru dari Samsung. Ini apa? Ini Galaxy S20 Ultra. Jadi di sini gue nggak pengen bahas macam-macam. Gue nggak bakalan bahas kamera, nggak pengen bahas spek. Gue cuma pengen bahas pengalaman main game di HP ini. Nah, kalian pasti pada tanya, kenapa gue pengen bahas pengalaman main game di HP ini? Karena jujur aja sih gue tertarik sama speknya yang wow banget, bahkan untuk sekelas Samsung. Contohnya aja nih, ada chipset Exynos 990, terus dipadankan RAM LPDDR5. Ini kebetulan yang gue pegang yang RAM 12GB. Nah, sama layarnya yang udah pakai Dynamic AMOLED 2 kali. Dynamic AMOLED 2 kali itu layarnya udah 120Hz, sama pakai teknologi touch sensing 240Hz. Walaupun speknya mirip-mirip ponsel gaming, kayak layar 120Hz tadi, gimana sebenarnya performa ponsel ini kalau dipakai buat main game? Layak nggak ya? Daripada penasaran, kita coba aja langsung. Untuk nyobain pengalaman gaming, gue sempet nginstal beberapa game dari beragam genre di HP ini. Ada game Battle Royale kayak PUBG Mobile, ada COD Mobile, terus ada juga game petualangan RPG macam Black Desert dan Honkai Impact 3. Untuk game MOBA sendiri, itu ada Mobile Legends sama Marvel Super Wars. Nah, terakhir ada game racing macam Asphalt 9 sama Need for Speed No Limits. Overall, semua game jalannya lancar-lancar aja sih. Cara ini kan HP flagship, jadi ya nggak bisa diragukan lagi kemampuannya. Tapi ada beberapa game yang menurut gue itu nanggung kalau kalian pengen ngerasain pengalaman game yang maksimal. Untuk main PUBG misalnya, secara performa HP ini bisa ngejalanin PUBG Mobile dengan lancar sih. Tapi sayangnya grafisnya cuma mentok di HDR, terus frame rate-nya ultra. Tapi perlu ditambahin nih, kualitas HDR dan frame rate ekstrim di PUBG Mobile ini emang belum ada aja sih. Mungkin nanti akan segera hadir lewat update software. Soalnya nih, pihak Samsung juga sempat bilang kalau SoC Exynos 990 di HP ini itu masih baru banget. Jadi beberapa aplikasi kayak PUBG Mobile dan COD Mobile itu mungkin belum bisa manfaatin kemampuan aslinya. Oh iya, sebagai informasi aja nih, pendahulu dari trio Galaxy S20, yaitu Galaxy S10, itu mereka bisa jalanin PUBG Mobile di settingan grafis HDR dan frame rate ekstrim. Jadi harusnya sih Galaxy S20 Ultra ini bisa juga, asalkan Samsung udah ngebuka potensi hardware-nya secara penuh. Sebagai informasi aja nih, frame rate ultra di PUBG Mobile itu sama aja kayak frame rate 40 fps. Sebenarnya kalian bisa sih main PUBG Mobile di mode ekstrim atau 60 fps. Tapi sayangnya kualitas grafisnya harus diturunin dulu jadi smooth. Sama aja kayak mainin Call of Duty Mobile. Meski gamenya lancar dan kualitas grafis bisa sampai very high, tapi frame rate-nya cuma mentok di high aja. Mungkin sekitar 40 fps-an juga sama kayak PUBG Mobile. Sebenarnya bisa juga sih kalau kalian main Call of Duty Mobile di frame rate max atau frame rate 60 fps. Tapi sayangnya harus diturunin grafisnya ke high. Terus untuk jalanin game Black Desert, menurut gue sih game ini enak ya. Jalannya lancar, secara kualitas grafisnya udah rata kanan. Jadi kualitas grafisnya itu nggak burik dan jalannya juga mulus. Pengalaman yang sama gue temuin pas gue main Honkai Impact 3. Itu kualitas grafisnya rata kanan semua, bisa 60 fps juga, dan efek-efeknya bisa dinyalain semua. Terus gimana kalau mainin game MOBA? Ya menurut yang gue udah coba sih, ini main game Mobile Legends ya. Ini lancar-lancar aja, secara game ini nggak seberat game yang tadi udah gue sebutin, kayak Black Desert. Nah selanjutnya Marvel Super Wars, ini pas gue coba di HP ini jalannya lancar juga sih, efeknya juga bagus. Terus gimana kalau jalanin game racing di Galaxy S20 Ultra? Menurut gue sih ini sama aja kayak game MOBA, semua game racing atau semua game balapan kelas berat bisa jalan di HP ini. Untuk dipakai main game Asphalt 9, oke sih, nggak ngedet, mulus, lancar kayak semua game yang udah gue sebutin tadi. Kualitas grafisnya juga mentok di settingan tertinggi, yaitu high quality. Di Need for Speed No Limit sendiri, itu bisa dibilang sama performanya. Meski gue nggak bisa gonta-ganti settingan grafis, Galaxy S20 Ultra mampu ngejalanin game ini dengan mulus. Akhir kata, setelah gue nyoba beberapa game tadi, jujur sih gue belum ngeliat perbedaan yang signifikan ya, kalau dibandingin sama HP Samsung sebelumnya. Tapi jangan dibandingin sama HP gaming ya, karena itu beda kelas. Sebenarnya perbedaan paling ketara itu ada di touch rate-nya. Nah, Galaxy S20 Ultra ini udah pakai touch rate 240Hz. Jadi kalau kalian main game-game berat macam PUBG Mobile atau COD Mobile, udah pasti respon layar terhadap jari itu cepet banget. Terus gimana refresh rate-nya?
Nah, layar 120 Hz ini menurut gue nggak ada perbedaan sih. Karena sebenarnya game-game yang ngedukung refresh rate kayak gitu sekarang tuh masih dikit. Ada sih sebenarnya beberapa game yang udah ngedukung layar 120 Hz. Macam game arcade Minecraft, Hill Climb Racing, atau Auto Chess. Ya kalau dipakai untuk main game lama-lama, kayak main game yang beberapa tadi gue sebutin, punggungnya itu bisa gue bilang nggak begitu panas sih. Masih di level anget. Tapi tunggu dulu. Jangan main sambil dicas juga ya. Nah gimana nih setelah dengar pembahasan gue tentang beberapa game yang jalan di Galaxy S20 Ultra? Menurut kalian harga 18,5 juta ini worth it nggak sih untuk jalanin game-game yang tadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke, sekian aja pembahasan gue main game di Galaxy S20 Ultra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!